Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami kali ini. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Al-Quran merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 114 surat yang ditulis dalam bahasa Arab. Kitab suci ini berisi ajaran-ajaran moral, etika, hukum, teologi, dan panduan bagi kehidupan manusia. Bagi umat Muslim, Al-Quran merupakan sumber petunjuk utama dalam hidup dan ibadah. Dijaga keasliannya dari perubahan sejak diturunkan dan merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW karena keindahan bahasanya dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Nah, berkaitan dengan itu, pada kesempatan kali ini kami mengajak kita semua untuk mengenal lebih jauh tentang asal mula penamaan surat dalam Al-Quran. Mari kita mulai. Al-Quran, sebagai kitab suci bagi umat Islam, terdiri dari berbagai bagian penting yang harus kita pahami untuk memperdalam pengetahuan kita tentang Islam. Salah satu istilah yang sering kita dengar adalah surat, yang merujuk kepada 114 surat dalam Al-Quran, seperti surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, dan surat An-Nisa. Namun, tahukah Anda apa sebenarnya makna dari istilah surat itu sendiri? Dalam bahasa, istilah surat memiliki arti sebagai pagar pembatas. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, ada 5 pandangan mengenai makna surat dalam bahasa. Beberapa menghubungkannya dengan pagar tinggi, beberapa lainnya mengaitkannya dengan fungsi kecil dalam memisahkan dua tempat, dan ada yang mengartikannya sebagai pagar kota yang mampu mengelilingi sesuatu dengan jumlah yang besar. Secara istilah, Al-Kafiji mendefinisikan surat sebagai sejumlah ayat Al-Quran yang dinamai secara khusus oleh Nabi Muhammad. Definisi ini menekankan bahwa pengaturan dan penamaan surat berdasarkan petunjuk dari Nabi sendiri, bukan ditentukan secara sembarangan oleh para sahabat yang meriwayatkannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Nabi Muhammad dalam menentukan penamaan surat-surat dalam Al-Quran. Meskipun ada pandangan lain yang menyatakan bahwa surat adalah Al-Quran yang memiliki pembuka dan penutup serta terdiri dari setidaknya 3 ayat. Ulama lain seperti Muhsin Al-Musawa dalam Nahjut Ta'isir berpendapat bahwa definisi ini perlu diperjelas. Karena definisi tersebut tidak membedakan antara surat dan ayat, Al-Musawa lebih mendukung definisi yang diberikan oleh Al-Kafiji. Ternyata, penamaan surat-surat dalam Al-Quran memiliki sumber yang sangat penting, yaitu Tauqifi, berdasarkan keterangan dari Nabi Muhammad. Namun, yang menarik, penjelasan Tauqifi ini tidak hanya terbatas pada penamaan langsung oleh Nabi, tetapi juga dapat ditemukan dalam hadis dan atsar. Hal ini dikemukakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Tidak hanya itu. Menurut komentar dari Yasin Ibnu Isa Al-Fadani dalam catatan kakinya atas Nahjut Ta'isir, penamaan surat-surat dalam Al-Quran juga dapat berasal dari para sahabat dan tabi'in. Contohnya, nama Al-Fadihah yang diberikan oleh sahabat Hudzaifah kepada surat At-Taubah, dan nama Al-Waqiyah yang diberikan oleh Ibnu Uyainah kepada surat Al-Fatihah. Dan apakah mungkin ada surat dalam Al-Quran yang memiliki 2 penamaan? Tentu saja. Menurut Imam As-Suyuti, meskipun sebagian besar surat hanya memiliki 1 nama, ada juga yang memiliki lebih dari 1 nama, bahkan lebih dari 2. Misalnya, surat Al-Fatihah memiliki lebih dari 20 nama yang menunjukkan keagungan dan kekayaan isi dari surat tersebut. Namun, ada juga beberapa surat yang hanya memiliki 1 nama, seperti Alif Lam Mim, yang digunakan untuk setiap surat yang diawali dengan lafaz tersebut. Pendapat ini berdasarkan bahwa Fawatihus Suwar sebenarnya adalah sebuah nama. Meskipun demikian, tentang hal ini, hanya Allah yang mengetahui kebenarannya secara pasti. Itulah sedikit penjelasan tentang asal mula penamaan surat dalam kitab suci Al-Quran.
Semoga video ini memberikan manfaat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang kitab suci yang mulia ini. Jangan lupa untuk belajar dan menghargai setiap surat dalam Al-Quran. Terima kasih telah menonton pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.